Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, benar sekali bahwa Engkau punya rencana, bukan hanya atas kehidupan kami, tapi atas seluruh alam semesta ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Hidup kami hanyalah satu debu saja di tengah semesta yang begitu luas yang Engkau ciptakan. Karena Engkau memiliki kuasa untuk berdaulat atas segala sesuatu di dunia ini, karena itulah kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau telah menyatakan dirimu kepada setiap daripada kami, sehingga kami boleh percaya dan mengenal Engkau, sehingga kami boleh memiliki relasi dengan Engkau. Tuhan, sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, yang kiranya beserta dengan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kiranya Engkau juga yang beserta dengan kami semua yang mendengarkan, yang juga penuh dengan kelemahan. Biarlah kami boleh dengan segala keterbatasan kami memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinlah setiap daripada kami ya Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya hanyalah demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ya. Pagi ini adalah pagi yang indah ya Bapak Ibu ya. Jadi, dan saya entah kalau saya sharing sedikit, saya sebenarnya sedang berbeban berat begitu Bapak Ibu ya. Tapi tadi nyanyikan lagu tadi mengingatkan saya kembali, dan juga ya, dan saya percaya bukan kebetulan begitu ya, bahwa khotbah saya hari ini juga bersinggungan tentang meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi seperti yang saya doakan tadi, bahwa Tuhan berdaulat Bapak Ibu, dan saya harap kita semua bisa sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini bukan soal saya, tapi adalah soal firman Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema khotbah saya adalah hidup dalam waktu Tuhan, yang diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1-15. Jadi pagi ini saya khotbah pakai naskah khotbahnya orang lain Bapak Ibu ya, dari naskah khotbahnya Pengkhotbah. Demikianlah yang saya akan bahas hari ini. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, saya sarankan untuk membuka Alkitabnya sendiri, supaya nanti, karena saya seperti mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa sekarang, saya suka balik terus bahas ayat demi ayat begitu ya. Jadi enak juga kalau misalnya terbuka terus di hadapan kita. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bawa, tidak masalah, kita bisa membacanya di sini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1-15. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat ke-9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kita semua, mungkin kalau tidak pernah berenang, setidaknya pernah ke kolam renang. Begitu Bapak Ibu ya. Dan kita semua kalau misalnya mau pergi ke kolam renang, itu salah satu yang istri saya paling malas, soalnya persiapannya banyak sekali gitu ya. Kalau dulu cuma saya sama istri gampang gitu ya, tapi sekarang ada anak, tambah ribet gitu ya. Dulu juga saya baru tahu bahwa ternyata anak-anak harus pakai popok yang khusus gitu ya. Kalau misalnya dibawa ke kolam renang, kalau pakai popok biasa, kita pernah gitu ya melakukan tanpa sadar, kita pakaiin popok biasa, ngambang Bapak Ibu, tapi cuma pantatnya aja. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dan kemudian pokoknya hasilnya sangat tidak mengenakan Bapak Ibu ya, popoknya meledak gitu ya. Jadi menyerap air terlalu banyak. Jadi memang ada popok khusus untuk berenang. Terus saya cari itu, popok khusus untuk berenang bagaimana? Mahal sekali. Saya pikir lah ngapain saya beli cuma buat bawa anak saya berenang begini, kok lumayan juga. Kemudian juga kita tahu ya baju ganti, terus kalau berenang jadi lapar, terus kalau berenang juga kemudian haus, botol air minumnya gimana. Banyak sekali persiapannya. Nah bayangkan Bapak Ibu bahwa kita sedang bersiap-siap untuk mau pergi berenang. Sudah siapin semuanya, anak sudah disiapin juga, disiapin bajunya gitu ya, handuknya, samponya, sabunnya gitu ya. Sudah disiapin semuanya, masukin tas semuanya, udah siap, naik mobil, pastikan bensinnya cukup gitu ya, jalan gitu ya. Sampai ke kolam renang, ternyata lagi renovasi. Nah, saya yakin sebagian di antara kita mungkin tidak pernah mengalami langsung gitu ya, bahwa kolam renang lagi renovasi tutup, sudah siap-siap susah payah ternyata enggak jadi. Mungkin ada kasus lain, misalnya saya dulu juga pernah gitu ya ngurus paspor gitu ya, waktu saya di Amerika, di Los Angeles, saudara tempat saya tinggal ke KJRI itu, ke Konsulat Jenderal Rakyat Indonesia, itu jauh sekali Bapak Ibu ya, jadi sekitar 1,5 jam. Dan mobil saya waktu itu manual Bapak Ibu. Ya, saya cari mobil paling murah, saya nyetir macetnya Los Angeles, enggak separah Surabaya Bapak Ibu. Tapi itu lumayan kalau pakai manual gitu kan, kaki saya sampai gemetar gitu. Itu saya nyetir 1,5 jam sampai saudara. Dan itu hari biasa, bukan hari libur. Tapi saya baru ingat Bapak Ibu, bahwa itu nyepi. Dan KJRI Indonesia ikut liburnya yang mana Bapak Ibu? Ikut libur Indonesia dan libur Amerika Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya sampai di sana libur, kantor KJRI-nya tutup. Saya pulang lagi 1,5 jam lagi Bapak Ibu. Padahal kaki saya sudah pegel, saya pikir setidaknya saya duduk dulu lah. Tapi saya bahkan nggak bisa dapat parkir. Parkir di Los Angeles itu mahalnya nggak karu-karuan Bapak Ibu. Jadi saya pikir sudah langsung jalan lagi pulang, kaki saya capek sekali. Banyak hal seperti ini terjadi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya ceritanya masing-masing gitu ya. Sudah mempersiapkan ini, sudah mempersiapkan itu, ternyata tidak kejadian. Kenapa? Karena waktunya tidak tepat. Gitu ya. Saya sudah persiapkan semuanya untuk berenang, ternyata lagi renovasi. Begitu. Saya sudah siapkan semua urusan paspor saya. Ya itu juga salah saya sebenarnya, harusnya ngecek gitu, tapi saya nggak nyangka Bapak Ibu ya, saya baru sadar bahwa KJRI ternyata juga ada libur Amerika, mereka libur Indonesia mereka juga libur, jadi enak kerja di situ Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah sampai sana, mereka libur begitu ya, dan ada banyak sekali kejadian Bapak Ibu, kita sudah beli stok barang gitu ya, kita pikir sebentar lagi kita jual, terus tiba-tiba perang Iran gitu kan ya, terus kemudian harga plastik naik atau turun kemarin ya? Naik ya gitu ya, naik gitu, macam-macam. Banyak orang sudah punya rencana macam-macam, akhirnya bukan karena perencanaannya salah. Banyak di antara kita sudah merencanakan dengan baik, kita sudah riset, ya kita hitung-hitung ini harusnya bisa lah, ya kalau misalnya jam segini harusnya bisa lah, ya kalau misalnya peralatannya lengkap sudah bisa. Kita sudah bertanggung jawab Bapak Ibu, kita bukan kayak orang yang kayak ke kasino gitu, pokoknya lempar aja duit siapa tahu dapat, tapi kita udah benar-benar memikirkan ini harusnya begini, kalau semuanya lancar ya nanti bakal begini, begitu. Tapi seringkali waktunya tidak tepat, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa kaitannya dengan kitab pengkhotbah yang tadi kita baca? Kaitannya adalah bahwa ini juga yang dilihat pengkhotbah. Bahwa dunia ini itu berjalan dan ada hal-hal yang terjadi yang seringkali tidak berbanding lurus dengan perencanaan kita Bapak Ibu.
Bahwa ada hal-hal yang terjadi, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada yang membunuh, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada menanam, ada mencabut yang ditanam, dan macam-macamnya. Semua ini terjadi tanpa peduli akan perencanaan kita, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita membaca bagian segala sesuatu ada waktunya ini, yang dimaksudkan oleh pengkhotbah itu adalah bahwa dunia ini tuh kayak muter terus, Bapak Ibu. Dunia ini tuh muter terus, dan setiap hal-hal ini membunuh, membenci, mengasihi, macam perang, damai, ini semua terjadi. Dan semuanya terjadi pada waktunya mereka masing-masing. Begitu ya. Puisi ini hanya mendeskripsikan keadaan dunia, bukan memberikan himbauan. Mungkin Bapak Ibu sebagian atau membaca, mungkin tadi kepikiran gitu ya. Ada waktu untuk membunuh, gitu ya. Maksudnya itu bukan ada waktu untuk kita orang Kristen untuk membunuhin orang. Bukan Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya itu adalah bahwa di dunia ini ada waktu orang membunuh satu sama lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita tinggal buka berita langsung ketemu ya, perang Iran, perang Ukraina, perang di mana lagi. Tidak usah jauh-jauh lihat perang, di negara ini juga banyak. Kemarin gitu ya, bahkan Surabaya. Saya juga kaget baca berita baca berita di Juanda katanya ya, ada ditemukan jenazah ditinggal di mobil gitu. Ibu hamil lagi, kasihan sekali. Jadi meninggal di mobil sudah sampai pembusukan Bapak Ibu. Tidak tahu pelakunya siapa. Gitu ya, tapi dia tidak lagi pegang setir, jadi dia di bagian penumpang. Penyetirnya siapa tidak pernah diketahui. Begitu. Mengerikan Bapak Ibu ya. Maksudnya dunia ini tuh benar-benar penuh dengan ketidakpastian. Hal-hal itu terjadi dan terjadi, ada yang membunuh, ada yang melempar batu, dan ini semua terjadi bahkan waktu Anda dan saya sedang mendengarkan khotbah seperti ini. Kita lagi bernafas, kita lagi duduk nonton film, hal-hal ini semua sedang terjadi. Ada yang lagi ngumpulin batu, ada yang lagi membuangin batu. Ada yang lagi membayar, ada yang lagi menjual. Ada yang lagi membunuh, ada yang lagi ditolong. Ini semua terjadi di dunia ini dan semuanya terjadi seakan-akan tanpa peduli akan apa yang sedang kita kerjakan. Begitu. Nah, puisi ini mendeskripsikan keadaan dunia, Bapak Ibu. Dan kemudian kesimpulan pengkhotbah adalah kesimpulan yang seringkali kita kutip. Gitu ya, saya sering ketemu orang kutip ini ya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah Bapak Ibu, kalau kita pelajari bahasa Ibraninya, itu sebenarnya kata indah itu ada benarnya, bisa diterjemahkan begitu, tapi itu sebenarnya kata yang dipakai lebih netral. Kalau indah itu kan kayak punya nilai gitu ya, jadi kayak sesuatu itu indah, tepat. Dan tepatnya itu kayak tepat yang kayak cantik gitu ya, dan segala macamnya. Tapi sebenarnya arti kata yang dipakai dalam bahasa Ibraninya itu lebih netral, lebih ke arah tepat pada waktunya. Gitu ya, segala sesuatu itu bukan harus indah. Soalnya saudara kalau kita pikirkan baik-baik, waktu orang itu lagi mau dibunuh, itu enggak indah loh Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu ya? Tetapi waktu terus kalau misalnya orang itu sedang sakit, kita nggak bisa bilang sama dia segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk waktu kamu lagi sakit. Nggak indah loh Bapak Ibu lagi sakit itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya saya pikir penerjemahan lebih tepat adalah segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Begitu ya. Ketika ada seseorang yang meninggal yang bagi kita tiba-tiba, itu pun tepat pada waktunya dalam perspektif pengkhotbah. Ketika ada orang yang lagi hidupnya sehat, tiba-tiba divonis terkena penyakit, bagi pengkhotbah itu bukan indah, tetapi itu tepat pada waktunya. Nah maka kita kan jadi bertanya-tanya, tepatnya ini menurut siapa? Jelas bukan kita. Ya, kalau kita yang lagi siap-siap berenang, kita jelas tidak tepat waktu. Waktu ketika misalnya kolam renangnya lagi direnovasi. Maka kata tepat di sini itu dari perspektif Tuhan, Bapak Ibu. Jadi di sini pengkhotbah lagi ingin menekankan segala sesuatu di dunia ini itu sedang muter. Segala sesuatu itu terjadi tepat pada waktunya. Tapi tepatnya itu bukan tepat berdasarkan perencanaan kita. Tepatnya itu adalah tepat berdasarkan perencanaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita mau mencari dukungan kenapa kok saya nafsirkan seperti ini, kita bisa membaca di ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya.
Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat 14 dan 15 menunjukkan bahwa Allah yang berdaulat sudah mengerjakan semuanya sedemikian rupa, sehingga apapun yang kita kerjakan tidak bisa menambah dan ataupun mengurangi apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, sampai di sini kira-kira respon kita orang Kristen bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ini penghiburan atau ini sesuatu yang menyedihkan, Bapak Ibu? Coba kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang menghibur atau membuat kita malah frustrasi, Bapak Ibu? Saya kasih contoh ya, Piala Dunia gitu ya, yang menang Spanyol ya. Ya betul ya, saya nggak nonton soalnya gitu ya. Saya tahu orang-orang yang nonton, kelihatan dari matanya. Tapi saya tidak juga nonton, saya nggak terlalu peduli apa itu Piala Dunia gitu ya. Tapi yang menang Spanyol. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau Anda menjadi pemain sepak bola, Anda jadi timnya yang kalah di final itu Argentina ya. Nah, bayangkan Anda pemainnya Argentina. Latihan gak karu-karuan gitu ya. Sampai kadang-kadang para pemain sepak bola ini mereka harus meninggalkan keluarga mereka kan supaya mereka latihan gitu ya. Saya juga baru tahu orang main catur pun begitu. Ya, Magnus Carlsen cerita kalau dia mau ada turnamen, dia itu pergi menyendiri di villa sama pelatih-pelatihnya, setiap hari bahas catur tok sampai 10 jam, 12 jam begitu. Kemudian baru bisa turun tanding di pertandingan. Nah bayangkan Bapak Ibu, semoga ini tidak benar-benar terjadi gitu ya, bahwa ternyata Piala Dunianya ini sudah diatur. Kita tahu ya maksudnya ya, diatur ya. Bahwa ada orang-orang karena namanya, saudara manusia itu punya kebiasaan dari dulu sampai sekarang gitu ya, yaitu untuk suka taruhan gitu kan ya. Ini sudah bukan soal duit taruhan kayak siapa yang nanti traktir makan, bukan Bapak Ibu. Ini orang taruhan bisa sampai jutaan dolar, miliaran dolar gitu. Dan kalau misalnya Anda sudah pasang miliaran dolar, kenapa enggak keluarin 1 miliar lagi untuk misalnya memastikan bahwa tim Anda menang? Paham ya maksud saya ya? Jadi ada banyak orang yang sebenarnya lagi taruhan Piala Dunia, dan mungkin saja, semoga tidak kejadian sungguhan gitu ya, bahwa permainannya ini sudah diatur Piala Dunia ini. Begitu. Nah bayangkan kalau Anda jadi pemain Argentina Bapak Ibu. Anda akan tanding, tapi Anda tahu ternyata bahwa semuanya sudah diatur. Kira-kira Anda bakal niat latihan enggak? Lah ya ngapain? Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda sudah dipastikan Anda akan jadi juara 2, meskipun Anda latihan atau tidak latihan, maka buat apa latihan? Kalau misalnya Anda sudah dipastikan, ya misalnya tim Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya, sudah dipastikan gitu ya, bukan karena diatur-atur tapi karena sudah sejarahnya begitu Bapak Ibu ya, sudah dipastikan tidak akan sampai ke final, semifinal, ngapain latihan soro-soro gitu istilah bahasa Jermannya Bapak Ibu ya, ngapain menguras waktu dan energi untuk melakukan sesuatu yang kita tahu hasilnya toh sudah ditetapkan. Nah Bapak Ibu, ini adalah respons frustrasi. Dan respon itu adalah responsnya pengkhotbah. Pengkhotbah ketika mengetahui bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia tuh frustrasi Bapak Ibu. Saudara kalau baca kitab pengkhotbah, kalau Anda lagi depresi, lagi susah, jangan baca kitab pengkhotbah, tambah depresi Bapak Ibu ya. Tambah susah. Anda tahu ya dari mulai semuanya sia-sia. Orang berhikmat sama orang bodoh sama-sama matinya sama, katanya pengkhotbah. Gitu. Terus buat apa berhikmat? Ada orang bekerja susah payah, kemudian dia serahkan kepada orang lain itu yang kemudian menghambur-hamburkan pekerjaannya hancur lebur. Ada orang membangun kerajaan, kemudian kerajaannya hancur, dan kemudian orang sudah lupa kerajaannya. Siapa di sini yang pernah dengar misalnya? Kayak apa ya contoh-contohnya? Saudara nggak tahu, kalau saya itu kan suka baca sejarah sedikit gitu ya, tapi kadang-kadang masih ketemu kayak Syrofonisia gitu ya, kerajaan Syrofonisia gitu. Nah Bapak Ibu mungkin kerajaan apa itu? Betul Bapak Ibu, karena kerajaan-kerajaan dulu pernah berdiri, pernah besar, kemudian runtuh,
Dan sekarang orang sudah sampai hampir lupa, sampai nggak ada lagi tanda-tanda yang kita bisa, peninggalan-peninggalan yang kita tahu, kita cuma tahu bahwa ini pernah ada, tapi kita nggak tahu detailnya mereka itu ngapain dulu. Orang bangun kerajaan besar-besar, ludes. Kita tahu juga Cina misalnya. Cina dulu terpecah belah, terus kemudian menjadi satu di bawah Qin Shi Huang, gitu kan ya. Tapi bahkan dinastinya Qin Shi Huang ini pun juga akhirnya runtuh. Dan dinasti terakhirnya pun akhirnya runtuh, habis, disikat oleh komunis. Kerajaan-kerajaan di Indonesia kita tahu ya, belajar waktu sekolah, ada kerajaan Sriwijaya apa segala macam. Sisa apa saudara? Sekarang jadi Republik Indonesia. Ada dulu negara-negara yang dulu pernah berjaya, Babilonia, Persia, sekarang sudah hilang semuanya. Pengkhotbah mengamati ini semua. Kita kerja keras jerih payah, kita sampai menipu, kita membunuh, kita berperang mengerahkan pasukan sedemikian banyak untuk dapat menguasai wilayah-wilayah, pada akhirnya semuanya runtuh dan orang kemudian lupa. Hari ini siapa di antara kita yang masih mikirin soal kerajaan Romawi Bapak Ibu? Nggak ada ya, kita cuma mikir soal gimana ini Tokopedia kapan diskon gitu. Nggak ada yang kepikiran lagi kerajaan Romawi Bapak Ibu. Kaisar-kaisarnya siapa, ngapain? Kalau anak kita bilang aku mau studi soal kekaisaran Romawi, kita mungkin mikir loh nanti kamu makan apa? Gitu kan Bapak Ibu ya. Kan nggak bisa makan huruf Romawi kan Bapak Ibu. Begitu. Saudara lihat, pengkhotbah mengatakan semuanya ini, jerih payah kita ini, itu semuanya sia-sia. Ditambah lagi yang dia barusan bahas tadi. Bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung mendung Bapak Ibu di luar. Saudara, pengkhotbah juga bahkan mengatakan, gitu ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan juga mengatakan bahwa kata kekekalan. Gitu ya, kalau Anda memperhatikan, jadi ayat 9-10 kan dia mengatakan begini, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yaitu dengan kata lain tepat pada waktunya. Kemudian ayat selanjutnya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, apa maksudnya kekekalan itu? Artinya bahwa yang aneh, Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, tapi Tuhan juga menciptakan manusia jadi makhluk yang penasaran. Bukan hantu penasaran Bapak Ibu ya. Tapi kita ini makhluk penasaran, benar enggak Bapak Ibu? Kita itu penasaran gitu ya, kita lagi nonton TV series gitu ya, lagi kita mau tahu ini endingnya bakal kayak gimana. Kita lagi mau beli barang, kemudian barangnya lagi dikirim, kita penasaran barangnya bakal kayak gimana waktu kita sudah mau pakai gitu. Terus kemudian kita punya anak, kita punya cucu, kita juga penasaran. Nanti anak kita ngapain, cucu kita ngapain. Kalau kita belum berpasangan, kita mungkin berpikir penasaran. Nanti pasanganku bagaimana, nanti anakku kira-kira bagaimana. Saudara, kata pengkhotbah, inilah kekekalan dalam hati kita. Bahwa manusia itu meskipun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, punya hati yang penasaran, ingin tahu masa depan, dan ingin memastikan masa depan. Dan kadang-kadang demi memastikan masa depan, manusia itu kadang berjerih payah, berjerih lelah. Ya, saya ngobrol sama orang-orang gitu ya, sudah kerja, saudara kita tahu ya, kekayaan itu bisa lenyap seketika. Gitu ya, saya mungkin pernah cerita gitu ya, kayak papa saya sudah meninggal, tapi ya dulu papa saya sempat kaya raya gitu ya, saya ingat gitu ya, papa saya itu bisa beli rumah di Sydney gitu ya, beli rumah di Australia, terus kita dulu kemana-mana naik BMW, terus Chrismont. Blap, rumah kita dulu besar sekali, langsung tiba-tiba buka pintu, ketemu pintu. Gitu ya Bapak Ibu ya, langsung plek gitu, anaknya 5 bersaudara soalnya Bapak Ibu. Jadi kan dulu di rumah besar, anaknya banyak, masuk akal. Tapi ya krisis, langsung habis miliaran gitu ya, seketika. Kemudian papa saya bangun lagi sedikit-sedikit, ditipu, habis lagi. Kemudian papa saya bangun lagi, dipanggil Tuhan. Yang tersisa
hutangnya. Syukurnya masih bisa dibayar, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin orang pada waktu melihat papa saya pada waktu masa kejayaan mikir, orang ini sudah bakal enak hidupnya sampai ke depannya. Tapi tidak selalu Bapak Ibu. Ada orang keluarganya kaya raya. Tiba-tiba anaknya cucunya langsung jadi peminta-minta. Nah Bapak Ibu, banyak orang akhirnya menghabiskan uang, menghabiskan energi untuk berpikir gimana caranya ya. Nanti uangnya aku taruh sinilah, nanti uangnya aku beliin properti lah, aku beliin apartemen yang baru ini harganya pasti naik, harganya turun 40%. Nanti aku masukin saham lah, kemarin apalagi kita Bapak Ibu yang mungkin punya saham kemarin ya IHSG gitu juga mungkin jantungnya mungkin sudah capek berdetak gitu ya. Deg setiap hari dia turun gitu ya, sampai 40% lebih gitu ya. Apa itu? Saudara, ini kekekalan dalam hati kita ini membuat kita tuh ingin bukan hanya tahu masa depan, ingin menetapkan masa depan. Tetapi pengkhotbah mengatakan percuma, sama kayak pemain Argentina. Itu ya. Kalau misalnya Piala Dunia ini sudah ditetapkan, percuma kerja kerasmu itu. Nah saudara, makanya saya bilang ya, syukurnya khotbahnya pagi-pagi gitu ya. Kalau khotbahnya malam nanti keluar gelap lagi gitu, tambah rasanya suram gitu. Nah, tapi saudara, ini suatu kebenaran. Yang perlu kita tekuni di sini itu adalah bahwa pengkhotbah sedang mengutarakan kebenaran, dan kebenaran tidak selalu indah Bapak Ibu. Kalau kita punya pasangan yang selingkuh, maka benar bahwa dia selingkuh. Dan itu kebenaran yang menyakitkan, tapi itu tetap kebenaran. Demikian pula pengkhotbah ingin mengatakan, kalau Anda menjadi seperti saya dan memandang dunia ini, dan memperhatikan, mempelajari jalannya dunia ini, dan memahami siapa itu Tuhan, Anda pun akan sampai pada kesimpulan saya. Semuanya sia-sia. Jerih lelah kita sia-sia. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Terus untuk apa lagi kita hidup? Nah pertanyaan kita kan, nyambung ke situ ya. Nah pengkhotbah tidak bunuh diri Bapak Ibu. Gitu ya. Dia lanjut nulis buku ini. Gitu ya. Tapi selain dia nulis buku ini, kitab ini, dia juga menyampaikan sebuah saran yang bagi saya pikir berguna sekali. Sarannya apa Bapak Ibu? Ya, supaya manusia takut akan Allah gitu ya, bahwa kita itu tidak bisa menebak apa itu masa depan, supaya kita itu belajar untuk takut akan Allah. Nah saudara, kalau kita semua bisa menetapkan masa depan kita, siapa lagi yang takut akan Allah Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu. Jawabannya pengkhotbah, terus kita harus ngapain? Yaitu jawabannya adalah ayat 12 Bapak Ibu. Aku tahu bahwa untuk mereka, yaitu orang-orang yang berjerih lelah itu, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara, menarik sekali perspektif pengkhotbah. Pengkhotbah itu mengatakan begini, dunia ini yang mengatur adalah Tuhan. Segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maka pengkhotbah mengatakan, kita ingin tahu masa depan, tapi seringkali masa depan tidak bisa diketahui. Orang bayar peramal apa segala macam, ternyata nggak kejadian, peramalnya sudah hilang, gitu ya. Akhirnya apa yang harus kita lakukan dong, kata pengkhotbah? Dia bilang, nikmatilah hidupmu ini. Nikmatilah kesenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu pun pemberian Allah. Nah saudara, menikmati kesenangan hidup itu bukan dosa loh Bapak Ibu ya. Menikmatinya demi menikmati kehidupan, pokoknya hidup cuma untuk nikmat-nikmat saja, itu dosa. Tetapi menikmati kehidupan kita, itu tidak dosa Bapak Ibu. Ketika Anda menggigit ayam goreng tepung, itu ya, itu kenikmatan Bapak Ibu. Dan kata pengkhotbah ingin mengatakan bahwa waktu Anda membelah sirloin steak Anda gitu ya, atau waktu Anda lagi makan salmon ini gitu ya, lapar ya, makin dekat jam makan siang ya. Waktu Anda menggigit apel atau memotong apel gitu, terus karena manis gitu ya, grade A gitu ya, di hoki gitu kita belinya. Nah, kita waktu makan semuanya ini, kata pengkhotbah, nikmatilah semuanya itu. Soalnya kenapa Bapak Ibu? Kata pengkhotbah, dan saya pikir kita semua juga mengalami, kalau kita lagi kepikiran, bisa enggak kita menikmati makanan kita?
Nggak bisa ya. Saya tadi cerita saya ada sedikit kepikiran sesuatu gitu ya, membebani hidup saya. Lumayan gitu ya. Saya makan itu kadang sampai saya lupa tadi saya makan apa. Lep masuk gitu terus selesai makan apa tadi gitu ya. Sampai saya tanya istri saya, tadi siang kita makan apa? Makan ini. Oh iya ta. Gitu karena kepikiran Bapak Ibu. Nah, Saudara, pengkhotbah ingin mengatakan kepada kita, stop. Jangan memikirkan hal-hal yang sudah bukan bagiannya kita. Sudah cukup, kata pengkhotbah, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang memang sudah bukan di dalam kontrol kita, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita itu setiap hari kepikiran siapa yang menang Piala Dunia, siapa yang menang Thomas Cup, siapa yang menang Soekarno Cup atau Cup-nya siapalah begitu. Setiap hari kepikiran nanti bagaimana uang kita itu nanti bakal nilai rupiah turun terus, nanti gimana apa saya beli dolar sekarang tapi dolar juga kalah sama mata uang lain. Kita setiap hari kepikiran itu terus, akhirnya hidup kita jadi apa? Sudah kita pusing tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita juga jadi nggak bisa menikmati apel ini. Maka kata pengkhotbah, hentikan berusaha untuk memikirkan atau mengubah hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Anda punya saudara, dikasih tahu keras kepala, hidupnya dirusak terus, dia merusak hidupnya sendiri terus. Kita ingin dia berhenti merusak hidupnya. Kita ngomong sudah sampai mulut kita sampai gusi kita berdarah Bapak Ibu gitu ya. Orangnya masih lanjut, kita sampai pegang dia, tarik dia, jangan minum-minum lagi misalnya begitu. Ternyata orangnya lanjut minum-minum lagi. Saudara, kata pengkhotbah, cukup. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita rubah. Ada hal-hal di dunia ini yang sudah bukan di bawah kontrol kita. Yang Anda bisa kontrol hanyalah diri Anda sendiri. Dan yang Anda bisa kontrol itu, pastikan bahwa Anda tidak melupakan yang juga adalah pemberian Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, Tuhan bisa bikin kita hidup cuma pakai selang gitu kan ya. Tusuk sini terus kemudian kita kenyang gitu ya. Tapi Tuhan bikin enak saudara ya, saya ingat-ingat ya. Saya ingat-ingat dulu waktu di Amerika, mahal juga gitu ya, tapi terjangkau waktu di sana gitu. Kalau beli di Costco begitu, beli frozenan gitu aja, masukin air fryer, enak saudara. Saya rindu itu ya, di sini harganya nggak karu-karuan. Buah-buah gitu ya, Anda makan sayur, yang dimasak dengan bagus, dikasih minyak zaitun, segala macam. Kalau misalnya itu makanannya terlalu western, misalnya Anda bisa bayangkan rawon gitu ya, tempe penyet, Bu Kris gitu ya, pakai sambelnya, enak gitu. Jangan sampai kita lupa akan kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Anda bisa mendengarkan lagu, lagu ini enak sekali, benar-benar luar biasa. Anda bisa menonton film ya, saya baru nonton film Odyssey itu ya, meskipun kuping saya hampir kopok nontonnya. Tapi itu keren sekali Bapak Ibu, keren sekali. Buyarkan pikiran kita dari pikiran yang terlalu pusing akan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Buyarkan pikiran kita dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang juga pada akhirnya tidak bisa menambah sehasta pun dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, apa yang terjadi sih? Jawabannya, tidak ada Bapak Ibu. Kalau Anda hidup setiap hari khawatir, yang akhirnya terjadi adalah bukan kemudian masa depan Anda terjamin, tapi Anda terjamin tidak bisa menikmati makanan Anda. Maka Alkitab juga berkata di Perjanjian Baru, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Anda berdoa kepada Tuhan, Yakobus 4 ayat 13-17 dikatakan bahwa kalau kita berencana, bahkan dalam usaha kita harus ingat bahwa jika Tuhan berkehendak, maka rencanaku itu akan berjalan. Kita belajar untuk berkata bahwa Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi hanya satu yang aku tahu, bahwa Tuhan yang berdaulat. Dan karena aku tahu Tuhan yang berdaulat, maka aku akan bekerja. Aku akan bekerja, tetapi aku akan menyerahkan semua hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Dan aku belajar untuk menerima dan menikmati hari-hariku dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepadaku. Karena itulah
hidup yang diberikan kepada kita. Kita bukan Allah, dan kita tidak dapat mengubah ketetapan Allah. Mengapa kita perlu menderita dengan segala kekhawatiran kita pula? Itu ya. Nah Bapak Ibu, meskipun saya menyampaikan ini, sebagian di antara kita mungkin berpikir, pandangan ini kok pandangan yang sangat pesimis gitu ya akan kehidupan. Pengkhotbah itu kayak pesimis sekali sama kehidupan. Makanya tadi saya bilang kalau lagi depresi jangan baca pengkhotbah begitu ya. Baca aja, kitab Kejadian gitu ya. Oh salah, baca kitab Imamat. Pasti lebih cepat tidur Bapak Ibu. Nah, jika misalnya ada begini maka lakukan begini. Jika ada begini lakukan begini. Kalau misalnya pakai burung dara begini. Pasti kita wis opoy gitu. Nah tapi saudara, puji Tuhan ya. Ini adalah wawasan pengkhotbah pada masa sebelum Yesus datang. Jadi kita sebagai orang Kristen punya tambahan perjanjian baru yang membuat kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan pengkhotbah ini bukan salah, tetapi tidak lengkap. Bahwa waktu kita lihat di perjanjian baru, waktu kita bertemu dengan Yesus Kristus dan para rasulnya, kita kemudian menemukan bahwa ada kebenaran lain. Kebenaran bukan hanya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu sehingga kita hanya frustrasi, sudahlah ngapain aku kerja keras, tetapi juga bahwa Yesus, Tuhan, itu bukan Tuhan yang tidak peduli kepada kita. Saudara perhatikan begini ya, kalau Anda jadi pemain Argentina dan Anda tahu Piala Dunia ditetapkan oleh siapa Anda juga tidak tahu, dan mungkin orangnya juga bukan Argentina, rasanya susah hatinya. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi bayangkan kalau misalnya Anda tahu bahwa yang menetapkan masa depan itu ternyata orang yang peduli dengan kita. Maka kita tidak hanya pesimis dan frustrasi, tapi kita hidup di dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang kita lihat berubah perspektifnya. Di dalam wawasan pengkhotbah di mana dia hanya bisa melihat apa yang terjadi sampai pada masa-masanya dan dia belum bertemu dengan Yesus Kristus, dia hanya tahu bahwa ada Allah gitu ya dan Allah menetapkan segala sesuatunya, dia kemudian menjadi frustrasi. Kita yang hidup di perjanjian baru melihat bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu juga mengasihi kita. Bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu telah merencanakan segala sesuatunya demi kebaikan kita, Bapak Ibu. Jadi perspektif perjanjian baru membuat kita melihat pengkhotbah menanggapi ini dengan kefrustrasian sebab ini artinya jerih payah kita menjadi sia-sia. Tetapi kita sebagai umat Tuhan di perjanjian baru melihatnya bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Allah yang berdaulat adalah Allah yang baik dan bekerja untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, maksudnya apa di sini 1 Korintus 15 ayat 58? Paulus sedang mengatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Dan demikian pula Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang melihat segala yang kita kerjakan. Jadi kadang kita mungkin mau menolong orang tapi tidak ada yang melihat. Kita mungkin menguatkan seseorang kemudian orang itu malah mencacati kita di belakang. Kita minjemin uang orangnya hilang gitu ya, mungkin ketemu lagi di Aeon gitu tapi ternyata orangnya lupa dia pernah ngutang. Nah ini kisah pribadi Bapak Ibu ya. Dan kemudian Anda punya banyak hal yang Anda lakukan yang di mana tangan kiri Anda lakukan, tangan kanan Anda tidak tahu, tangan kanan Anda lakukan, tangan kiri Anda tidak tahu. Anda berusaha melakukan hal yang benar. Anda berusaha melakukan hal yang baik. Satu kelas semuanya nyontek, Anda tidak menyontek. Semuanya dapat 100, Anda dapat 80. Gitu ya. Anda mungkin sakit hati, Anda merasa, masakan si Tuhan melihat orang benar? Jawabannya, ya, Tuhan melihat orang benar. Dan bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan, itu tidak sia-sia. Bapak Ibu, bahwa semua jerih payah kita itu tidak sia-sia, bahwa Tuhan yang adil, yang akhirnya akan membuka semuanya, dan mengatakan bahwa inilah orang-orang yang berkenan di hadapanku. Dan karena itu, di sini kita bisa melihat perspektifnya berubah. Kalau kata pengkhotbah, untuk apa berjerih lelah? Semuanya sudah ditetapkan. Tapi kalau kita di perjanjian baru, kita melihat bahwa karena kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, maka kita melakukan segala hal yang baik ini supaya kita bisa memuliakan nama Dia.
Dan kita melakukan semua ini tidak ada yang sia-sia. Dan satu juga penghiburan Bapak Ibu. Bukan hanya tindakan kita yang baik itu tidak sia-sia. Tapi juga bahwa kegagalan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan Bapak Ibu. Ada amin enggak Bapak Ibu? Kegagalan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Itu sulit untuk diterima bagi banyak orang Bapak Ibu. Tapi kita perlu sadar bahwa kita ini semua makhluk terbatas. Kita bisa salah percaya orang. Kita bisa salah jatuh dalam dosa. Kita bisa salah jatuh ke dalam spiral yang sangat buruk gitu ya. Kita bisa berteman kepada orang-orang yang keliru. Tapi tidak ada rencana Tuhan yang bisa kita gagalkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengasihi kita, meskipun kita jatuh bangun, Tuhan tidak akan berkata, kamu kok merusak rencanaku? Tidak. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan kegagalan kita pun tidak akan membuat Tuhan kemudian, aduh, tahu gitu aku tidak percaya orang ini. Tidak. Maka kita juga belajar untuk mengampuni diri kita sendiri. Waktu kita sedang berhasil, kita belajar untuk tidak terlalu sombong. Karena itu pun karena pemberian Tuhan. Dan waktu kita gagal, yang ini yang agak jarang disampaikan, kita juga belajar untuk tidak kemudian hanya terus menyalahkan diri sendiri terus. Dan kemudian menjadi orang yang putus asa. Sebab tidak ada yang sia-sia di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, ilustrasinya kira-kira adalah seperti ini. Ya, ini gambaran pabrik gitu ya. Pabrik di mana? Enggak tahu. Ya, namanya juga dari internet gitu ya. Tapi Bapak Ibu bayangkan hidup kita itu kayak jadi pekerja pabrik gitu ya. Saudara kalau pernah ke PTC atau Supermall hari Minggu itu ya pasti Anda mungkin punya perasaan yang sama dengan saya. Saya sih ada perasaan ini gitu ya. Ruame. Ruamenya tidak karu-karuan gitu ya. Saya khawatir anak saya hilang terus. Saya sampai mikir, saya itu orang Surabaya Bapak Ibu, lahir besar di sini. Gitu ya. Saya itu kaget loh Bapak Ibu ya. Saya bisa lihat orang sedemikian banyak itu, saya syukur-syukur ketemu satu orang yang saya kenal Bapak Ibu. Saya juga lahir besar tinggal di daerah barat Bapak Ibu. Mayoritas teman saya juga sudah yang dulu tinggal di timur sudah pindah ke barat juga. Tapi saya itu bisa hari Sabtu gitu lihat orang begitu ramai lewat, nggak ada satupun yang saya kenal. Kadang-kadang ada perasaan loh Bapak Ibu ya. Apalagi waktu saya ke luar negeri gitu ya, waktu saya ke Amerika gitu ya, saya di JFK, itu bandara paling sibuk di dunia, orang lewat ada ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Embulah, itu nggak tahu bahasa apa lagi. Saya pikir dunia ini tuh besar sekali Bapak Ibu. Dunia ini tuh begitu besar, kira-kira sama mirip-mirip dengan perasaan para pekerja pabrik ini mungkin. Pabrik ini tuh besar sekali. Masing-masing kerjaannya cuma bikin apa di sini? Mungkin cuma jahit satu gini terus pindah ke sebelahnya jahit yang bagian satunya, sebelahnya lagi pindah jahit satunya. Dia mungkin tidak tahu. Di sebelahnya itu akan merusak pekerjaannya atau kemudian di sini quality control, pulangin, kerjain lagi dari awal. Dia nggak tahu. Tapi dia di sini cuma ngerjain gini aja. Nanti bajunya akan dijual di mana? Apakah akan dijual di H&M atau dijual di Banana Republic? Siapa tahu? Dia nggak tahu. Tugas dia di sini apa? Tugas dia adalah jahit apa yang sudah diberikan kepada dia. Bapak Ibu, saya belakangan suka merefleksi bahwa hidup kita itu seperti ini. Saudara, dunia itu begitu besar. Berhentilah berusaha untuk mengendalikan dunia Bapak Ibu. Syukur-syukur mengendalikan dunia. Anak saya saja saya tidak bisa kendalikan itu ya Bapak Ibu. Anak saya suruh duduk makan saja susahnya setengah mati gitu ya. Apalagi mengendalikan dunia kan begitu banyak orang gitu ya. Saudara, kita harus belajar untuk di sini jangan kemudian frustrasi noleh ke sana terus. Jangan lupa loh ya itu sudah tak jahit betul loh. Gak bisa tenang hidupnya. Tapi kita belajar untuk ya sudah saya nggak tahu kalau sudah digiring ke sana saya nggak tahu. Sudah bukan kerjaan saya. Tugas saya adalah untuk setia. Saya dikasih tugas untuk menjahit begini, seret. Kedepannya akan bagaimana? Saya tidak tahu. Itu sudah di luar kendali saya. Demikian pula kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing tugas. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Butuh untuk ditolong, butuh untuk kita dengarkan. Ada juga gereja di mana kita dipercayakan untuk berada. Ada juga
keluarga, ada juga anak, ada juga cucu. Kita masing-masing belajar untuk melihat Tuhan, ini yang Engkau tugaskan kepadaku. Aku akan kerjakan sebaik mungkin. Karena aku tahu bahwa aku tidak berkuasa atas pabrik ini. Aku tahu tapi bahwa Tuhan yang memiliki pabrik ini, kalau boleh saya bilang, adalah Tuhan yang baik. Dan bahwa kalaupun saya gagal di sini atau ada yang gagal di sini, bahwa akan ada yang mengontrol semuanya agar semuanya tetap jalan dengan baik. Bapak Ibu, aplikasinya adalah sadari bahwa kita bukan Allah. Dan banyak hal yang di luar kontrol kita. Tidak perlu khawatir akan apa yang jadi bukan bagian kita. Yang kita bisa, yang bagian kita itu seringkali kecil Bapak Ibu. Ada yang telepon kita, itulah bagian kita. Ada yang tanya pendapat kita, itulah bagian kita. Kita punya kantor, ada yang kasih kita kerjaan begini, itulah bagian kita. Ada anak kita, minta diajak main, itulah bagian kita. Belajar untuk fokus kepada apa yang ada sekarang. Fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan nikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu, saya itu juga sering kepikiran gitu ya, anak saya waktu kecil itu lucu sekali. Gitu ya. Lucunya bukan main Bapak Ibu. Tambah besar, salah satu yang saya rindukan itu tangan. Ya, Bapak Ibu tahu maksud saya ya. Masih gemuk-gemuknya gitu kayak Michelin gitu kan, nambah tinggi jadi rada kurusan, enggak ada yang dipegang-pegang gitu ya tangannya. Tapi kalau saya setiap hari kemudian aduh nanti anaknya jadi anak remaja mukanya kayak saya gini, tinggi juga kayak saya, kok enggak ada lagi yang bisa disayang-sayang gitu ya rasanya. Kok rasanya kayak masa-masa ini jangan sampai hilang, aduh kepikiran gitu ya. Terus juga kepikiran nanti anak saya kira-kira bakal sekolahnya bagus atau enggak, macam-macam. Tapi saya belajar untuk nikmati apa yang ada sekarang. Mumpung pipinya masih ada, kenyal-kenyal gitu ya. Saya ciumi setiap hari Bapak Ibu. Sampai saya bilang saya habisin pipi kamu gitu ya. Mumpung masih bisa Bapak Ibu. Semua yang kita masih bisa miliki. Semua yang Tuhan berikan percayakan kepada kita, nikmati Bapak Ibu. Pulang buka kulkas, ini coklat sudah disimpan berapa lama, makan Bapak Ibu ya. Ceritanya banyak cerita pribadi Bapak Ibu ya. Apa itu? Nikmatilah, habis gini kita makan siang, nikmati Bapak Ibu. Bersukacitalah. Soalnya satu sisi ya saudara ya, kita juga harus bersukacita. Bahwa bukan kita yang mengontrol alam semesta ini. Kalau kita yang mengontrol alam semesta ini, kita nggak bisa tidur Bapak Ibu. Tapi karena bukan kita yang mengontrol alam semesta ini, maka kita belajar untuk menikmati apa yang sudah jadi bagian kita. Dinikmati, itu pun pemberian Allah. Dan lakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, meskipun kita tidak tahu apa gambaran besarnya. Itulah maksudnya kita tetap setia Bapak Ibu. Dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ini yang Tuhan berikan kepada saya, aku akan kerjakan dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mengucap syukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan bukanlah Tuhan yang lemah, yang seakan-akan membutuhkan pertolongan kami. Tuhan bukanlah Tuhan yang lapar, membutuhkan korban bakaran daripada kami. Tuhan bukanlah Tuhan yang membutuhkan rumah untuk kami dirikan demi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengasihi kami. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau bukan hanya mengasihi kami tapi juga mempercayakan kepada kami begitu banyak hal. Biarlah kami boleh menikmati dan melakukan apa yang Engkau percayakan kepada kami dengan setia. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan. Gak ada yang ngantuk? Hah? Dikit-dikit katanya. Saya senang banget ayat ini. Kalau dulu ayat ini menjadi kesukaan karena semua kesaksiannya itu yang indah-indah, kata indah tadi. Itu
membuat saya kesaksian yang indah, sakit sembuh, ditolong Tuhan, doa terjawab, buat saya itu indah. Benar ya? Tapi hari lepas hari yang saya alami sendiri khususnya, ternyata Tuhan mengajar saya bahwa indah itu tidak selamanya seperti apa yang saya kehendaki. Dan hari ini disampaikan, ini saudara, bagus banget untuk kita belajar mengerti tentang paradigma yang benar. Itu sebabnya ayat ini selalu dipakai di pernikahan, di ulang tahun, di kesaksian-kesaksian, betul? Karena kata indah sesuai dengan apa yang kita mengerti. Itu sebabnya tadi ini saya rangkum, supaya yang tadi ngantuk, sekarang baca ini. Biasanya kalau udah mau selesai itu udah geragapan semua, udah nggak ngantuk gitu ya. Yuk, gambar yang pertama tadi. Terima kasih Pak Vincent untuk penjabarannya hari ini dengan ilustrasi yang buat saya keren. Belum? Ya. Bukan ini yang nomor 1. Tadi udah kan? Tolong diperhatikan. Terakhir. Ya. Jadi setiap kali saya udah bikin, saya share ke multimedia, tolong multimedia perhatikan urutan-urutan yang saya kasih. Ya. Karena ini penting. Ini mengulang khotbah yang tadi ngantuk, nggak konsen. Apa tadi? Tokopedia dan Shopee memegang peran penting di semua ibadah. Ya. Nah ini. Pengkhotbah, tadi ini mengkhotbahkan pengkhotbah ya. Pengkhotbah tidak mengajarkan bahwa ini loh. Karena tadi kan Pak Vincent selalu sia-sia, jadi gak usah kerja. Udah, ya. Gak usah terlalu rajin, udah dipatok gitu. Katanya Argentina sama Spanyol. Saya ngikutin tapi setelah itu ya. Saya gak ngikutin nonton. Berhenti bekerja. Tapi sebaliknya. Ia mengajarkan bahwa kita harus berhenti menjadikan segala sesuatu yang kita usahakan sebagai sandaran hidup. Orang percaya bekerja dengan sungguh-sungguh, mau ibadah, mau bekerja, mau melayani, apapun yang kita kerjakan, bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menyandarkan hidupnya dari usaha kita. Ia bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah, lalu menyerahkan hasilnya kepada pemeliharaannya. Sebab tujuan hidup bukanlah menguasai masa depan, melainkan Allah dan menikmati persekutuan dengannya dalam setiap musim kehidupan, baik musim rontok, musim gugur, musim semi, musim berkembang. Nah, ini saudara. Yang kedua tadi pesannya tadi, saudara saya rangkum semuanya. Ini percayalah kepada kedaulatan Allah. Bukan kepada kepastian rencana kita, sebab Tuhan berdaulat. Sehingga kita nggak bisa menaruh pengharapan kita kepada diri kita sendiri. Hiduplah tadi Pak Vincent yang terakhir ya. Hiduplah dengan setia dalam musim yang Allah berikan. Sebab kesetiaan jauh lebih penting dari keberhasilan. Yang terakhir, nikmatilah setiap hari sebagai anugerah. Sambil memuliakan Dia. Sebab kita tidak dapat mengubah ketetapan itu ya. Saudara. Allah yang memegang waktu, kita hidup dalam iman. Memuliakan dalam setiap musim kehidupan kita. Tadi ada kata-kata yang terakhir tadi. Ini loh bagus banget tadi ini. Makanya saya tuliskan lagi.
Thank you, multimedia udah dijadikan bagus gini ya. Kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Tapi jangan lupa, keberhasilan kita tidak menjadi alasan, maka Allah berhasil. Karena segala sesuatu berasal dari mana? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doanya Pak Yu setiap doa syafaat malam. Selalu ini dikatakan sebagai akhir dari doa kita. Itu sebabnya saudara, kalau saudara datang beribadah karena ya harus ibadah, orang Kristen, baru itu namanya kesia-siaan. Ya, aku harus pelayanan dengan luar biasa supaya dapat berkat Tuhan, itu juga sia-sia. Ya, itu sebabnya biarlah siang hari ini benar-benar kita, kalau kita dengar ayat ini kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan apa? Ya, apalah, yang penting aku kan baik, aku kan gak nyakiti orang, aku kan gak berbuat jahat sama orang. Itu saudara, kebaikan kita ini seperti kain kotor, sebaik apapun kita. Saudara, gak sanggup tadi itu loh. Gak bisa kita katakan berkenan kepada Tuhan. Siapa kita? Ya, jadi itulah kenapa hari-hari ini saya benar-benar merasakan, kemarin tuh saya sharing sedikit boleh ya? Kan belum lapar nih, masih ada waktu 1 jam lebih. Saudara, karena anak-anak saya semua di Jakarta, jadi kemarin tuh cucu saya yang kecil, dia harus tanding basketball di Cito. Nah saya itu gak pernah, mall daerah sana itu saya gak pernah tahu. Cito, ya udah saya berangkat, saya sendirian sama cucu. Gak enak ya, udah saya ajak Giovanni. Kami berangkat sama-sama karena kalau basket itu rambutnya harus diikat bagus-bagus, kalau enggak itu mengganggu. Jadi cucu saya yang kecil tuh dia sangat percaya kepada saya, ya. Dia belum percaya kepada Tuhan untuk kunciran rambutnya gitu ya. Jadi harus dikuncir sedemikian rupa, rambutnya dia banyak banget, ya, puji Tuhan. Ya, saudara, banyak banget. Jadi saya tuh harus beberapa menit harus kuncir tadi, baru dia rasa lega. Karena apa? Dia harus menguncirnya karena kalau dia lari, dia kemana, dia loncat, itu nggak mengganggu gitu saudara. Dan akhirnya saya di sana. Nah sebelum dia main di pertandingan kedua, pertandingan pertama cucu saya itu udah kelompok umur 12 tahun. Ya, tapi yang main duluan tuh kayaknya itu umur 6, 7 gitu loh saudara. Kayaknya gitu ya. Dari next gen juga, next gen lawannya orang lain. Jadi otomatis saya ya pegang next gen karena cucu saya kan orang next gen gitu ya saudara. Kecil-kecil tapi begitu lion, musuh lion itu ya saudara, itu anaknya kok besar-besar. Saya bilang sama anak saya, musuhnya gede-gede. Ya, tapi yang bagus saya tuh lihat, waduh anak segitu kecilnya kok pintar bolanya ya. Itu mau usia 12, 15, 20, keranjang bolanya tetap sama ya ternyata ya. Kalau dipendekin dikit lah enak ya. Tapi itu enggak ya. Anak kecil tuh loh, saudara, main. Ya, mereka itu enjoy banget, menikmati. Ya, dia enggak pernah tahu, tapi yang next gen yang kuning itu walah jauh karena apa? Musuhnya tuh besar-besar. Aduh aku gini, dihabisin 12-0, 15-0 gitu saudara. Kasihan ya, anak-anaknya kok enggak frustasi karena anak saya. Hebat anak kecil-kecil ini, enggak frustasi. Yang frustasi siapa? Papanya, mamanya itu bengok-bengok, teriak-teriak. Saya itu duduk di sebelah di geretan lawan. Ini sebelah saya ini. Wow. Aduh, kira. Coachnya ada di situ. Coachnya cuma lari, belakang,
papanya, ayo cepetan, cepetan, cepetan. Aduh. Giovanni bilang, "Mah, pindah po, Oma. Nggak kuat, gendangnya pecah." Tapi betul mungkin gendangnya pecah ya, sampai saya pulang mandi, ini mata saya merah. Apa itu? Pembuluh darahnya pecah. Sakit banget. Terus saya mikirin, oh tadi mendengarkan suara tadi itu ya sampai pecah. Benar saudara. Tapi anak-anak itu sampai dia kalah. Tapi ya kalahnya, aduh lumayan yo supaya nggak frustasi. Giovanni bilang, "Mah, anak-anak kecil nggak ada yang frustasi sampai titik dia tahu kalah. Berapa detik sebelum selesai tidak pernah lelah. Aduh, aku salut sama anak-anak ini. Gak pernah dengerin orang tuanya biar bengong. Wow. Dia gak pernah, dia fokus main. Gambaran tadi itu saya merasakan gini. Iya ya, kayak tadi khotbahnya. Ketika kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin kita mengalami masalah, persoalan. Tapi lihat satu hal, anak-anak ini dia bermain bukan mungkin memang untuk menang, tetapi sekalipun tidak menang, dia tidak pernah berhenti untuk berlari. Sampai saya lihat cucu saya sendiri main, gak sebagus yang tadi. Kenapa? Karena cucu saya itu ternyata musuhnya itu sama-sama next gen. Tapi umurnya beda, sana umur 14-15, ini 11-12. Kira-kira menang yang mana? Halo? Ya menang yang sana lah. Tapi kok aku enggak merasa kayak yang tadi. Karena tadi itu jauh banget antara apa? Satu sudah 50, satu baru 10. Tapi saudara tahu 51 sampai 29 angkanya. Anak kecil itu luar biasa. Dia tahu dia kalah. Tapi tidak pernah berhenti berjuang. Sampai saya pulang dari sana sama Giovanni ini. Wow, keren. Kalau aku lihat dari semuanya ini mah, anak yang kecil-kecil tadi aku lihat luar biasa. Kecil kayak anak umur 4 tahun tuh loh saudara. Ya, senang banget saya. Yang saya nggak suka papa mamanya. Bukankah kita juga seperti papa mamanya itu? Gak boleh kalah. Ya, tapi satu sisi, wis kalah, males. Betul, saudara? Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita kembali diajar. Untuk apa saudara dan saya datang di tempat ini? Jujur, tidak semua orang dalam ibadah itu sungguh-sungguh pengen dengar kebenaran firman Tuhan. Apalagi yang udah pintar-pintar ini. Betul saudara? Padahal sepandai apapun kita masih butuh firman Tuhan. Itu sebabnya kalau pembicara yang di sini maupun hari Kamis itu tempat saya untuk belajar. Karena saya tahu gak mudah, gak kuat menghadapi hidup tanpa kebenaran firman Tuhan. Maka berbahagialah saudara yang saudara pikir gak penting firman, yang penting aku datang ibadah, berdoa dan selesai. Mungkin itu saudara bahagia, buat saya kesedihan. Itu sebabnya benar-benar tidak bisa diprediksi. Tadi pagi saya sebelum mulai, enaknya kalau kita gak terlambat ya saudara di ibadah bisa ngobrol. Mama mertua kita itu menantu saya, seharusnya kemarin pagi jam 8, dia harus dengan Cathay Pacific berangkat ke Hong Kong, karena anaknya yang dari Amerika nggak bisa ke Indonesia, jadi dia bertemu di Hong Kong. Sudah boarding, mau lewat, jatuh mamanya, terus mamanya, jadi mertuanya jatuh, padahal di antar Agus nih ya, di antar anaknya. Giginya patah 4. Agus tuh gemeteran karena dia sendiri lihat darah itu nggak bisa. Jadi dia telepon, tante, ada supir nggak suruh jemput di bandara.
Kenapa? Mama jatuh. Udah, gak karu-karuan. Dan akhirnya saya bilang, jadi gimana Kit? Gak bisa berangkat. Kayak tadi Pak, itu bukan hanya berangkat renang keluar kota, keluar negeri. Bawaannya itu sampai bingung, kopernya diambil lagi. Waduh, ribet di sana. Belum lagi apa, ini udah sakit. Dan saya belajar satu hal. Tidak ada yang bisa memastikan hari esok. Itu sebabnya tetap tinggal dalam pengharapan akan Tuhan. Amin. Yuk kita mau ambil saat teduh sejenak melalui kebenaran firman Tuhan ini. Pujian yang terakhir tadi. Biarlah kita mau terus memuji Tuhan, memuji bukan sekedar nyanyian. Tapi benar-benar menaruh setiap pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan jangan dilakukan, jangan terlalu sombong memikirkan masa depan kita. Karena itu bukan bagian kita. Khawatirkan ketika kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Khawatirkan ketika kita main-main dengan Tuhan. Khawatirkan ketika kita sungguh-sungguh gak bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Mintalah anugerah, kemurahan di dalam Tuhan. Bapa, biarlah melewati kebenaran firman Tuhan hari ini. Benar-benar kami boleh menjadikan firman-Mu itu mengingatkan, menegur kepada setiap kami. Ampuni kami kalau kami seringkali memakai sebagai bagian Tuhan untuk kami khawatirkan, untuk kami takutkan. Tapi kami gak pernah mengkhawatirkan apa yang menjadi bagian kami kepadamu Bapa. Itu sebabnya melewati pujian ini kami mau katakan dengan segenap hati. Biar kami mau memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan setelah hari ini kami diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami boleh lebih giat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami. Tapi kami mau mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau pujikan dengan segenap hati. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Ya Tuhan, kepada kehendak. amin, benar Bapa. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita mau katakan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku pun ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku pun percaya Tuhan punya rencana. Saudara, sebagai penutup saya kepingin membaca ayat yang tadi dipakai oleh Pak Vincent menjadi ayat penutup ya, tapi belum ditampilkan. Nggak usah ditampilkan, saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja dari sorry. Salah pencet. Satu Korintus 15 ayat 58 ya. 1 Korintus 15 ayat 8 ini saya akan bacakan. Ini sebagai ayat penutup ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, kan tadi diceritakan ya, ada waktunya mencabut, ada waktunya menanam, ada waktunya lahir, ada waktunya membunuh juga bahkan gitu ya. Itu saya ringkas aja menjadi jerih payah. Ya, apapun yang kita lakukan itu jerih payah kita itu akan menjadi sia-sia. Tapi di dalam ayat ini tadi dikatakan ya, kalau ada persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payah kita itu tidak sia-sia, saudara. Tidak sia-sia. Bahkan ada ayat lain ya, ada ayat lain saya belum sempat mencari. Ayat itu mengatakan begini, bahkan penderitaan kita itu loh, itu adalah ibadah, saudara. Jadi jerih payah kita, apapun yang kita kerjakan, katakan jerih payah. Jerih payah kita itu menjadi tidak sia-sia karena apa? Karena ada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu menjadi ibadah kita. Ya, gak sia-sia gitu. Bahkan berbuat baik sekalipun tidak akan sia-sia kalau kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Vincent untuk firman-Nya hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saya ajak kita semua berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah utus hamba-Mu Pak Vincent ada di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami tahu Bapa, apapun yang kami kerjakan di dunia ini akan menjadi sia-sia tanpa Engkau beserta kami Tuhan. Oleh karenanya Bapa, kami mau senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa melakukannya di dalam waktu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami kerjakan kalau di dalam waktu Tuhan, itu artinya adalah di dalam kairos Tuhan. Dan kami tahu Bapa, apapun yang kami kerjakan, Engkau akan melakukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk Patrick yang hari ini merayakan ulang tahunnya Tuhan. Mari Bapa, Engkau senantiasa mengurapi dia Tuhan di dalam setiap apapun yang dia kerjakan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya, di dalam segala pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan pasti berhasil.
Terima kasih Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk kami semua Tuhan. Di akhir ibadah ini, kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kami dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa makin hari makin seperti Yesus dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come on Patrick. Sekarang juga sekarang